Sejumlah warga yang kesal dengan aksi prank konyol Ferdian langsung menyatroni rumah yang bersangkutan di kawasan Kabupaten Bandung. Namun yang bersangkutan ternyata telah kabur dari rumahnya. Sementara ibu sambung Ferdian. Rekaman video inilah yang diunggah di media sosial hingga tersebar kabar jika pengasuh Ponpes Darul Jannah di Kabupaten Malang, Jawa Timur, Idris Almarbawi alias Gus Idris tertembak. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang aspek hukum pidana ya, dari sebuah konten prank. Khususnya, bisa tidaknya ya, seorang pembuat konten prank dimintai atau dituntut pertanggungjawabannya secara pidana berdasarkan hukum yang berlaku di Republik Indonesia. Nah, simak terus videonya, jangan di skip-skip supaya kita semua bisa memahami dengan baik dan tidak gagal paham. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang aspek hukum pidana dari sebuah konten prank, maka saya ingin mengingatkan kembali bahwa sebelumnya kita sudah membahas tentang apa yang dimaksud dengan prank. Unsur-unsur apa saja sih yang ada dalam sebuah konten prank. Yang pertama, ya, ada unsur perbuatan, yakni sebuah trik atau sebuah perencanaan. Kemudian yang kedua, dimaksudkan untuk lucu-lucuan atau hanya untuk sekedar gurauan. Dan yang ketiga adalah batasan dari sebuah konten prank, bahwa sebuah konten prank ini tidak boleh berbahaya dan juga tidak boleh merusak. Nah, teman-teman, jika kita melihat banyak video-video konten prank yang ada saat ini, maka pertanyaan besarnya adalah, apakah konten-konten prank yang ada saat ini memang sudah sesuai dengan batasan-batasan, sesuai dengan definisi prank, atau justru malah sudah ada yang menganggap bahwa sepertinya ini sudah melampaui batas kewajaran ya, karena sebelumnya juga kita sudah ulas bahwa sudah ada beberapa konten-konten prank yang justru malah menimbulkan adanya kerugian. Lebih spesifik lagi, kita ambil contoh konten prank terhadap pengemudi ojol. Nah, pada bagian itu mungkin kita akan berbeda pendapat. Saya yakin kita semua punya pendapat sendiri. Maka pada kesempatan ini topik itu tidak akan menjadi pokok bahasan kita, karena kita hanya akan fokus membahas tentang apakah seorang pembuat konten prank ini bisa dituntut pertanggungjawabannya secara pidana. Seperti yang saya terangkan pada video jerat hukum terhadap pembuat konten prank sebelumnya, bahwa sampai dengan detik ini belum ada satupun ketentuan hukum yang mengatur tentang prank. Karena itu, maka bisa tidaknya seorang pembuat konten prank dimintai pertanggungjawaban secara pidana sangat bergantung pada akibat hukum yang ditimbulkan oleh prank yang dibuatnya. Nah, teman-teman, di dunia sendiri sebenarnya sudah ada beberapa konten kreator yang membuat konten prank yang akhirnya harus berurusan dengan hukum, bahkan sampai di penjara, karena korban yang di-pranknya ini justru malah meninggal atau mati. Ini contohnya ya. Ini salah satu contoh video prank yang berakhir maut. Kemudian ini juga ada contoh lain ya, prank yang gagal yang akhirnya berujung kematian. Dan yang terakhir ini ada konten kreator yang membuat konten prank dengan menggunakan Oreo yang dicampur odol, juga yang akhirnya dipenjara hanya karena konten prank yang dibuatnya. Nah, pertanyaannya adalah, adakah konten kreator di Indonesia yang membuat konten prank ini dan kemudian akhirnya karena konten prank yang dibuatnya maka ia berurusan dengan hukum? Ada, ini contohnya. Jadi hanya karena membuat konten prank yang kemudian dianggap mengganggu ketertiban umum, maka akhirnya dia diberi sanksi untuk membersihkan taman. Nah, terus yang menjadi pertanyaan, apakah selain pertanggungjawaban hukum seperti di atas tadi, ada yang disuruh membersihkan taman, masih ada pertanggungjawaban hukum yang lain yang bisa dimintai dan bisa dituntut kepada pembuat konten prank? Masih banyak, masih ada beberapa ketentuan-ketentuan pasal yang bisa dituntut kepada pembuat prank. Tapi sekali lagi, bahwa si pembuat konten prank ini nanti bisa dituntut ketika ada akibat hukum yang ditimbulkan dari video atau konten prank yang dibuatnya. Nah, adapun beberapa jenis pertanggungjawaban pidana yang bisa dituntut kepada seorang pembuat konten prank ya, ulasannya sebagai berikut. Yang pertama, seorang pembuat konten prank bisa dituntut pertanggungjawaban pidana jika konten prank yang dia buat menimbulkan luka kepada si korban.
Misalnya saja kita ambil contoh konten prank pocong misalnya, atau hantu, atau misalnya konten prank yang bermain-main menggunakan ledakan senjata api, ya. Jika dalam proses pembuatan konten prank tersebut menimbulkan adanya luka terhadap korban yang di-prank, maka si pembuat konten prank bisa dituntut dengan pidana sesuai dengan yang diatur di ketentuan pasal 360 KUH Pidana. Apa itu? Saya bacakan secara lengkap, ya. Pasal 360 KUH Pidana ayat 1 berbunyi seperti ini. Barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun, ya. Jadi jika si pembuat konten prank ini kemudian menimbulkan luka terhadap korbannya, makanya bisa dituntut dengan pasal ini. Apalagi kalau misalnya korbannya itu mengalami luka berat. Karena biasanya di video-video konten prank, misalnya kita ambil contoh tadi soal hantu, kemudian yang kedua soal senjata api, ya, itu menimbulkan efek refleks kepada korbannya. Bisa saja misalnya korbannya direfleks kemudian berbalik menabrak tembok, atau bisa saja dia refleks kemudian terjatuh, atau bisa jadi mungkin dia refleks kemudian lompat ke got dan mengalami luka berat. Nah, dalam situasi seperti itu maka si pembuat konten prank dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawabannya berdasarkan ketentuan pasal ini, yang ancaman pidananya juga tidak main-main. Bisa dipidana dengan pidana penjara 5 tahun. Nah, kemudian di ayat 2 disebutkan seperti ini. Barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencarian selama beberapa waktu, ya, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana kurungan paling lama 6 bulan atau pidana denda paling tinggi Rp4.500, ya. Kalau kita dengar pidana dendanya, ya nggak usah lah, semua orang bisa bayar mungkin untuk saat ini. Tapi intinya adalah kalau misalnya dalam proses pembuatan video prank tersebut si korban ini mengalami luka-luka yang menimbulkan ia tidak bisa beraktivitas atau mencari mata pencarian selama beberapa waktu, maka si pembuat konten prank ini itu bisa dituntut dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau kurungan, ya, paling lama 6 bulan. Nah, itu baru dari sisi aspek kalau misalnya si korban ini mengalami luka. Dari beberapa contoh yang sudah saya perlihatkan sebelumnya, ternyata bukan hanya luka, tapi lebih daripada itu. Ada konten-konten prank atau ada video prank yang dibuat yang justru menyebabkan hilangnya nyawa atau kematian pada orang lain. Nah, dalam kondisi seperti ini, tentu ancaman pidananya jauh lebih berat. Kita ambil contoh lagi, misalnya kebetulan yang di prank ini, misalnya prank hantu atau prank alat tembakan pistol tadi, itu ternyata punya riwayat penyakit jantung. Nah, pada saat dia jadi korban prank, tiba-tiba penyakit jantungnya kambuh dan kemudian ia mati. Nah, dalam kondisi seperti ini, maka si pembuat konten prank ini atau si pembuat video prank ini bisa dituntut dengan pidana sebagaimana yang diatur di pasal 359 KUHP. Apa itu? Berikut bunyinya secara lengkap. Barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun. Jadi ancaman pidananya ada 2, bisa 5 tahun, bisa juga 1 tahun, ya. Kemudian bisa saja si pelaku ini berdalih bahwa saya kan tidak sengaja, itu hanya sekedar untuk lucu-lucuan saja, itu hanya sekedar untuk membuat konten lucu atau konten gurauan, ya. Tapi perlu diingat bahwa dalam konsep teori pertanggungjawaban pidana, seorang bisa dimintai pertanggungjawaban pidananya bukan hanya karena dia sengaja melakukan itu, tapi juga karena dia lalai. Nah, kalau misalnya si pembuat prank ini memang tidak sengaja dan tidak ada maksud untuk membunuh, maka dia bisa dimintai pertanggungjawabannya karena kelalaiannya. Itulah yang dimaksud kesalahan sebagaimana yang diatur tadi di pasal 360 dan juga 359 KUH Pidana ini.